banyak anak-anak yang tinggal di panti asuhan sekarang sudah jadi dokter, jadi dosen, ya, jadi dosen. Mereka karena memang itu dia tidak di panti tapi di asuhan keluarga, dititipkan, sehingga merasa mereka saya adalah bagian dari keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Kota Bekasi, jumpa lagi di podcast RKI edisi Ramadan bersama saya Aida, dan sudah hadir di samping saya pada saat ini adalah beliau Ketua Bidang Perempuan, Anak dan Remaja MUI Kota Bekasi, juga merupakan Ketua Aisyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Gede, yakni Bunda Dr. Anda Erma Yusni Sain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Bunda Erma saya panggilnya ya, Bun. Ya. Ya, dan Bunda Erma ini selalu berjiwa muda. Beliau tuh nggak mau nggak mau ya disebut sudah tua, biar muda terus. Ya, Masya Allah. Kali ini kita akan membahas mengenai anak yatim. Seperti kita ketahui bersama ya, Bunda ya, kalau bulan Ramadan itu biasanya kaum muslimin tuh berlomba-lomba tuh ya untuk menyantuni anak yatim, jor-joran sedekahnya ke anak yatim. Tapi di satu sisi ini jadi agak paradoks gitu mungkin ya, Bunda ya, kayak dua sisi mata uang. Yang memberi mungkin mengharapkan berkah, mengharapkan pahala yang berlipat ganda, tapi yang diberi itu yang ada ininya juga ya, Bunda ya, ada semacam tanda tanyanya, ada mungkin disalahgunakan gitu ya, Bunda ya, karena dari yang kita lihat banyak fenomena di mana panti-panti asuhan itu menyalahgunakan bantuan-bantuan yang datang dari para donatur. Nah, ini kita akan sama-sama membahas pada pagi hari ini bersama Bunda Erna. Ya, Bunda Erna, tadi bagaimana bisa diceritakan nggak, Bun, tentang hal tadi yang sudah sempat disinggung di awal mengenai penyalahgunaan mengenai donasi untuk para anak yatim ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada RKI ya. Ya, RKI Rumah Keluarga Indonesia. Betul sekali Mbak Aida, bahwa di satu sisi bulan Ramadan ini adalah tempat kita umat Islam mengumpulkan pahala, terutama kalau sudah berkaitan dengan anak yatim. Rata-rata kita umat Islam itu udah maunya tuh kalau ada apa-apa udah anak yatim. Tapi tadi dikasih tahu bahwa kita menyantuni anak yatim ini betul seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, bahwa kita harus punya perhatian. Namun kenyataan saat ini di negara kita, terutama di kota-kota, bahwa anak yatim itu sebagai objek, sebagai alat untuk mereka mengumpulkan dana, dan tidak sedikit daripada anak yatim itu yang merasa bahwa diri mereka itu merasa bersedih. Contoh ya, kalau ada anak yatim keliling ke rumah-rumah, kalau Bunda selalu menanyakan, kamu dari mana, rumahnya di mana? Kadang-kadang mereka ada yang dari luar kota, terus kamu kesini dengan siapa? Dibawa pakai mobil. Nah, kamu anak yatim nggak? Gitu. Oh, kadang-kadang ada, iya saya anak yatim, enggak saya anak miskin, bapak ibu saya masih ada. Nah, hal-hal seperti ini barangkali sebelum saya lanjut, mungkin tanda kutip ya, untuk kita umat Islam perlu lebih memahami, kita berdakwah kepada kita yang akan memberi dan juga yang diberi. Yang memberi ini tadi ada dua sisi ya. Dia sebagai personal ya, memberi, udah selesai, lepas, bahwa saya sudah memberi kok ke anak yatim, insya Allah saya dapat pahala. Harapannya seperti itu, ya kan? Mudah-mudahan dengan ikhlasnya seperti itu akan dicatat jadi amal ibadah, amal seseorang itu. Namun di sisi lain, si penerima tadi adalah anak yang dieksploitasi, mungkin ya boleh katakan eksploitasi oleh suatu lembaga atau lembaga kecil-kecil. Saat ini saya prihatin melihat ada rumah-rumah yatim. Ini tanggung jawab siapa? Apakah itu diaudit atau tidak? Wallahualam. Ya. Nah, mungkin ini juga bahagian dari kita sebagai
katakanlah kita lembaga muslim ya, mungkin masukan untuk pemerintah juga anggota dewan terutama yang muslim ini jadi catatan lah ke depan gitu. Jangan jadi berharap pahala tapi justru dia nanti yang dapatnya malah sebaliknya. Ya, contoh nih lembaga kecil, ada beberapa orang di sana pengurusnya, dia sudah mengajak orang, sudah mengumpulkan dana, nanti dalam penggunaannya mungkin hanya berapa persen untuk anak yatim itu, justru yang lain untuk mereka, baik secara pribadi maupun untuk lembaga itu. Nah ini kan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Nah ini barangkali adalah sesuatu kalau bagi Bunda nih pertemuan hari ini mudah-mudahan ini jadi catatan makin ke depan. Betul. Kita lebih memperhatikan. Iya, jadi kita sama-sama sadar ya Bunda ya, bahwa dalam memberi kita juga harus tahu sasarannya mesti tepat gitu ya, ke siapa gitu. Lalu Bunda, jadi cara terbaiknya bagaimana Bun untuk menyantuni anak yatim ini? Kalau di lembaga ya, kebetulan Bunda kan dari Depsos ya, jadi tidak sekarang ini Depsos itu secara profesional tidak menganjurkan berdirinya panti asuhan, dan juga tidak membolehkan ya orang-orang yang berjalan di pinggir jalan atau di tempat-tempat lampu merah itu kan ada peraturannya itu. Sebetulnya itu nggak boleh sekarang. Nah, kalau ada anak-anak yatim yang seperti itu, alangkah baiknya kita, kalau kami kebetulan Bunda juga aktif di Aisyah ya, kita penyantuni anak yatim itu tidak lagi panti, lebih banyak kepada asuhan keluarga. Jadi anak yatim itu diadopsi, diambil, dititipkan dalam keluarga-keluarga. Atau kalau memang dia keluarga miskin, kita menyantuni keluarga itu. Jadi dia anak yatim, ada bundanya atau ada keluarganya, kita titipkan dengan mereka. Nah, pembinaannya itu sekaligus pembinaan keluarga. Pembinaan anak itu kita juga bisa memantau, bisa melihat bagaimana hubungan mereka di dalam keluarga itu. Nah, lebih baik kalau memang ditanyakan lebih baik, kita mengarahnya ke depan itu adalah anak yatim itu jangan dibiarkan satu terkumpul di panti, tapi kita memotivasi masyarakat kita untuk kayaknya Rasulullah juga nggak begitu ya, kalau nggak salah ya tidak menggigit, tapi dia menitipkan di dalam keluarga dan itu memperhatikan pendidikannya, fisiknya, makannya, tidak ada seperti saat ini. Kalau kita membaca cerita-cerita pada zaman Rasulullah, para sahabat kan kalau menyantuni seperti itu. Iya, bukan dengan ada panti tidak, gitu ya. Tidak dengan panti-panti atau dikumpulkan sesama mereka. Tidak seperti itu. Ya, kan kalau posisinya anak yatim dikelola si pengelola itu ada terjadi antara yang merasa pimpinan, yang merasa pengurus malah menekan kepada anak. Nah, kasihan kita yatim itu. Mereka tuh harus dibangun jiwanya, dibangun fisiknya, diperhatikan kasih sayangnya. Tapi rata-rata kalau itu di panti, berapa persen sih mereka yang bisa merasakan kasih sayang? Padahal kalau yatim itu kan ada banyak ayat ya yang menyuruh kita untuk memperhatikan. Ada ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah 220 itu kan kita disuruh di situ untuk untuk memperhatikan anak yatim itu. Ya, urusan mereka itu adalah baik. Ada dalam Al-Baqarah ayat 220 ini yang artinya dunia dan akhirat. Tempat kamu dunia dan akhirat, tempat anak yatim ya, katakanlah mengurus mereka secara patut. Jadi kita mengurus anak yatim itu dengan patut ya. Adalah baik jika kamu menggauli mereka dengan saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Jadi artinya kita disuruh mengelola mereka dengan cara yang baik, tapi jangan dengan cara yang buruk.
karena itu nanti akan menjadi catatan bagi mereka dalam mengurus anak yatim itu. Itu di sana ditekankan surat Al-Baqarah tadi ya. Ya, Al-Baqarah 20 itu ya Allah menghendaki agar kita dapat ya mengatasi kesulitan mereka, membantu mereka, tidak memberi kerusakan tapi mengadakan perbaikan kepada mereka. Nah, barangkali hal-hal seperti itu kita masih harus banyak mempelajari, banyak mengajak, memotivasi masyarakat kita agar dalam menyantuni anak yatim itu benar, tetapi harus jangan salah. Nanti berharap untuk kita masuk surga tapi nanti malah sebaliknya. Karena salah caranya tadi salah ya. caranya gitu. Mungkin itu. Terus di An-Nisa ayat 4 itu juga dikatakan begini. Bagaimana kamu mengurus anak yatim itu, ya harus sesuai dengan petunjuk dan dalam Al-Quran, yaitu harus benar-benar diperhatikan tentang anak yatim tersebut diberikan kepada dia apabila hartanya, ini berkaitan dengan harta, pada memberikan harta anak yatim itu sudah pada saatnya. Contohnya begini, ada anak yatim ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan orang tuanya, ini dia punya harta. Nah, keluarganya sekitarnya itu karena banyak hartanya, udah saya urus anak yatim saya kan gitu. Nah, tapi sementara hartanya yang dikelola anaknya cuman disia-siakan. Nah, ini adalah juga di sini diingatkan di dalam tadi surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 2 tadi kita diingatkan supaya jangan sampai menukar kekayaan atau harta anak yatim itu dengan yang baik dengan yang buruk. Ini barangkali itu harus catatan ya bagi kita memperhatikan anak yatim. Ini kalau kita sebagai pengelola atau sebagai keluarga, jadi harus ada pijakan, harus pegangan kita dari ayat-ayat petunjuk yang jelas gitu. Masya Allah, jadi udah jelas di Al-Quran bagaimana tuntunannya kita kepada dalam menyantuni anak yatim tadi ya Bunda ya. Itu tadi secara patut ya Bunda, tidak mengambil haknya tidak ya, menukar haknya. Nah, ini luar biasa. Tapi ini mungkin masih ada yang mengabaikan hal ini ya Bunda ya. Karena kita lihat di jalan-jalan suka banyak tuh ya anak-anak yang mereka minta-minta gitu ya. Mereka berkeliling dan itu bawa map. Kalau di kompleks saya itu suka ada yang seperti itu juga gitu ya, bawa map dan bilang ini buat panti yatim, tapi kita nggak tahu gitu betul atau tidak. Nah, ini kemudian sebetulnya ada dampak negatifnya ke anak nggak ya Bunda, ketika mereka katakanlah tanda kutip dieksploitasi seperti itu gitu, disuruh meminta-minta di jalan, itu ada efek negatifnya nggak Bunda? Sudah pasti ya ada efek negatifnya, karena itu apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang sekitarnya itu, anak-anak itu kan mencontoh, otomatis itu akan terbawa kepada kehidupan dia nantinya. Misalnya dia belajar dengan paksa, dengan marah, bukan dengan muka yang manis, ya itu akan mempengaruhi jiwanya. Pengaruhnya satu, mungkin cara belajarnya tidak benar, dia tidak nyaman, dia selalu bersedih. Tapi kalau anak-anak sudah bersedih, sudah tidak nyaman, apakah itu masuk pelajarannya? Enggak, belum tentu. Ya, sangat kecil kemungkinannya. Nah, itu akan berdampak panjang. Dan itu kalau nanti anak ini misalkan sampai dewasa, bisa dia melanjutkan, itu apa yang dia dapatkan dari orang tuanya itu akan bisa berdampak pula nanti dia akan lakukan secara tidak sadar, karena apa yang dilakukan orang tua itu kan dicontoh. Nah, andai kata, tapi kita kan tidak berharap, sangat ya tidak berharap, namun juga kadang-kadang apakah mereka juga kalau di panti kita Islam jelas ya, insya Allah itu dididik. Tapi kadang-kadang didikan itu juga nggak sampai. Contoh begini, ayo sholat, ayo ngaji, sholat. Tapi pemahaman Islam itu seperti apa, bagaimana harus baik, kadang-kadang itu sifatnya karena rame ya yuk gitu. Nah, ini makanya untuk panti tadi, kalau pada saat ini
sebaiknya kita mengurangi tinggal di panti, dan lebih baik kalau kita mau punya program, buatlah asuhan keluarga, sehingga dia merasa di situ bahwa orang tuanya ada, figur bapak, figur orang tua, dan juga mungkin kedekatan emosi itu sangat membantu bagi anak yatim untuk dia bisa berkembang. Alhamdulillah, cerita sedikit di Aisyah kami banyak anak-anak yang tinggal di panti asuhan sekarang sudah jadi dokter, jadi dosen, ya, jadi dosen. Mereka karena memang itu dia tidak di panti tapi di asuhan keluarga, dititipkan, sehingga merasa mereka, oh saya adalah bagian dari keluarga ini. Mereka juga bersaing dengan kakak-kakak yang tinggal di situ supaya untuk bisa lebih bagus. Alhamdulillah banyak yang disekolahkan, dikuliahkan gitu. Alhamdulillah kalau saat ini sudah banyak deh. Ya. Masya Allah. Jadi memang yang terbaik adalah dia diasuh keluarga, asuhan ya Bunda, keluarga. Asuhan keluarga. Jadi bisa mungkin di saudaranya yang masih ada, ya. Ya, jadi ini juga catatan buat kita ya, kaum muslimin terutama di Kota Bekasi, ketika ingin menyantuni anak yatim, ya maka disantuninya adalah pendekatannya seperti itu ya. Pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga. Masya Allah, ini bagus sekali Bunda. Jadi sebetulnya kalau melihat dari Rasulullah gitu ya Bunda ya, seperti apa yang beliau contohkan dalam memperlakukan anak yatim? Sama-sama kita ketahui ya, baca sejarah, kalau beliau kan menyantuni anak yatim itu tidak ada bedanya dengan anaknya, dengan keluarganya, ya, diberikan santunan fisik maupun mentalnya, dididik, ya. Beliau itu tidak ada menunjukkan perbedaan antara ini anak anak biologis, ini anak yatim, tidak. Terus memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi pendekatan mentalnya itu beliau tuh, kita tahu Rasulullah itu penyayang, kasih sayang, bahasanya lembut, dan juga tidak pernah menghardik. Tidak pernah menghardik. Tidak pernah mukul tuh. Jangan sampai menghardik anak yatim. Gitu. Mungkin itulah ciri-ciri khasnya. Kalau kita sudah menghardik anak yatim, apa ya? Termasuk yang mendapat balasan, ya, kalau kamu menghardik anak yatim sehingga kamu nanti akan masuk neraka, kan gitu. Mungkin garis besarnya seperti itu, ya Mbak Ida. Iya, jadi berdasarkan pengalaman Bunda nih, Bunda sebagai ketua bidang di MUI ya Bunda, apakah kasus seperti ini banyak di Kota Bekasi, penelantaran terhadap anak yatim ini, atau panti-panti asuhan yang misalnya, mohon maaf tadi, menyalahgunakan? Kalau Kota Bekasi ya Bunda tidak belum tahu persis ya, itu kan harus berdatakan data lengkap kita ya. Nah, yang Bunda bicarakan ini adalah secara umum. Ya, kita melihat di Bekasi, di Kota Jakarta, di kota-kota besar lainnya, ataupun di perumahan-perumahan, kita melihat anak yatim itu bertebaran. Kalau di panti-panti asuhan secara dari luar, insya Allah mereka baik ya, tapi mungkin karena Bunda biasanya gini, kalau ada anak-anak gitu suka Bunda deketi, duduk bareng gitu. Nah, terus kadang-kadang mereka tuh ada yang bermenung, duduk, kamu kenapa gitu, ngapa, ada apa kamu gitu. Nah, mereka suka cerita sedih. Nah, mungkin secara sebahagian mungkin pengasuh-pengasuh ya, karena banyak ya, jadi nggak mungkin terladanin satu-satu ya. Nah, mungkin ada gitu, tapi tidak bisa menunjukkan mana rumah yatimnya atau mana panti yang seperti itu. Nggak, mudah-mudahan di Kota Bekasi tidak begitu. Amin. Karena kalau di masjid di Kota Bekasi ini, di MUI itu setiap hari Jumat itu biasanya ada santunan untuk kaum duafa dan anak yatim. Nah, itu ada ibu-ibu dari organisasi maka berkumpul untuk sementara yang Bunda lihat seperti itu. Tapi kalau
terus terang untuk berkunjung atau ke panti-panti yang ada di sekota Bekasi memang belum Bunda lakukan gitu. Iya Bunda, supaya kita bisa memberikan gambaran juga nih ya kepada para pemirsa podcast RKI ini, bagaimana Bunda tipsnya memilih lembaga penyaluran sedekah untuk yatim ini, tips untuk memilih itu supaya tepat sasaran. Baiklah, Mbak Ida, kalau kita mau memilih tempat kita menyalurkan bantuan, terutama mungkin untuk anak yatim maupun panti-panti lainnya, pilihlah lembaga itu satu yang administrasinya lengkap. Contoh, ada pencatatan, buku catatan surat-surat keluar masuk, bantuan masuk, bantuan keluar, penggunaannya, detailnya itu harus ada. Ya, jadi kita di situ ada juga penggunaan untuk pendidikan, terus ada bagian pengawasannya, ada juga bagian nanti pengurus harian itu harus terpisah dengan lembaga pengurus ini. Jadi pengurus harian harus ada gitu. Ya tidak semua dicatat dia, tidak. Jadi manajemennya itu harus ada, jelas. Jadi sehingga pembagian kerja itu tidak menumpuk dalam seseorang, sehingga saling mengontrol satu sama lain. Karena rata-rata panti itu orang sudah terfokus, sudah merasa bahwa kalau saya mau memberi bantuan ke panti aja deh. Nah, rata-rata yang kami alami di Aisyah itu, di Muhammadiyah itu biasanya tuh bantuan beras, natura banyak. Nah, kita gunakan itu juga untuk membantu anak-anak yang di asuhan keluarga penggunaannya. Nah, jadi kita bisa saling mengisi. Ya, jadi kalau mau memilih, pilihlah lembaga yang administrasinya lengkap. Yang kedua, pengurus dari panti itu juga harus ada pergantian. Masa pergantiannya tidak ada pengurus yang abadi. Ya, minimal itu setiap periode itu 5 tahun ganti, paling lama 2 periode lah. Ya, itu pengurus yang itu juga untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari bantuan yang diberikan itu. Karena sebagai manusia biasa kita tidak bisa lari dari kenyataan ya. Karena memang kalau ada celah-celah itu tuh bisikan-bisikan, godaan itu ada aja. Godaan itu ada aja. Nah, kitalah yang harus menyikapi sebagai pengurus di lembaga itu, mengantisipasi biar itu tidak terjadi. Yang kedua, anak-anak juga bisa diperhatikan, bisa maksimal kita membantu mereka baik secara fisik, misalnya juga secara mentalnya. Kalau perlu di bidang pendidikannya itu ada yang pendidikan khusus dan juga memperhatikan. Misalnya contoh supaya mereka berhasil, ini anak agak kurang nih, dia perlu ditambah, harus ada bimbingan. Nah, itu ada di lembaga itu ada bidang-bidang yang pas gitu. Nah, sehingga nanti yang kita harapkan anak yatim ini betul-betul merasa bahwa dia itu hidup diperhatikan, tidak merasa dia itu diperalat, dan juga masa depan mereka gitu cerah. Gitu. Ya gitu kan kita harapkan seperti itu. Karena tidak sedikit juga kan anak-anak yang di panti akhirnya kemana-mana gitu. Tapi namun demikian ada juga ya anak-anak panti itu yang juga lebih berhasil gitu. Mereka sampai dokter aja ada. Ya. Jadi makanya kalau lembaganya itu rapi, teratur, dikontrol. Kontrolnya ini bisa intern organisasi itu juga bisa dari luar gitu. Kita harapkan seperti itu, gitu Mbak Ida. Nah, karena Bunda di Muhammadiyah ya Bunda, jadi pengalaman ya. Karena Muhammadiyah kan terkenal dengan bidang pendidikannya juga untuk pembinaan yatimnya ya Bunda di Muhammadiyah seperti itu ya. Jadi kalau model yang di Muhammadiyah yang dipakai yang seperti itu ya Bunda ya, yang tadi ada yang asuhan keluarga, ada juga panti, tapi panti sangat sedikit ya, Bunda. Zaman dulu panti, tapi sekarang sudah beralih ke arah asuhan keluarga. Karena dan ini tadi kepengurusan kita itu
pokoknya harga mati. 2 periode udah nggak boleh terus lagi, harus diganti. Harus diganti. Iya, karena menghindari. Kalau toh nanti memang pengurus itu kita anggap mampu, lebih baik toh dia bisa jadi konsultannya gitu. Ya, baik Bunda. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bunda, Ya. berkaitan dengan aktivitas Bunda ya di di MUI ya, mengenai di bidang perempuan dan anak. Dengar-dengar Bunda mau ada program baru nih ya untuk sasarannya remaja dan supaya mereka siap untuk masuk ke jenjang pernikahan. Boleh diceritakan Bun mengenai programnya ini apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang di MUI Pemberdayaan Perempuan ini punya program, sudah ditulis dan kita sudah usulkan kepada tim di MUI untuk mendirikan pusat konsultasi calon pengantin. Jadi di situ kita saat ini mengusahakan agar para calon pengantin atau remaja-remaja kita, putra maupun putri, paham. Terutama mereka yang beragama Islam paham betul bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral, jangan hanya mengikuti kemauan seketika terpengaruh oleh hawa nafsu, tapi kita ingin dan mengharapkan pusat konsultasi calon pengantin ini berada pada tiap kecamatan, setiap KUA. Memang agak berat. Saya mencoba mempelajari dari agama lain, ya. Mereka itu untuk perceraian itu sangat sulit dan tidak diekspos seperti kita. Kalau kita kan perceraian itu pada tahun ini aja tuh saya baca dari dari Departemen Agama, dari BPS, bahwa sampai dengan lebih dari 50% yang nikah itu bercerai dalam usia pernikahan belum sampai 5 tahun. Nah ini kan setelah saya mencoba mempelajari, mengamati, kenapa sih kita ini gitu, ternyata lebih banyak kepada mereka nggak paham betul. Yang penting udah nikah, ntar kalau nggak cocok ya udah cerai. Nah mestinya kita di KUA ini ingin ada konsultasi calon pengantin ini yang betul-betul memahami, harusnya ya, karena kan ini adalah sekali seumur hidup. Betul. Maunya kan ini kan sorga sebetulnya. Seorang istri hormat kepada suami, ya itu sudah dia menjalani itu udah dengan benar, udah pintu surga terbuka. Namun pada saat ini kita melihat kenyataan prihatin. Punya anak 1 nih, cerai, punya masalah sedikit, cerai. Setelah saya pelajari mungkin mereka tidak paham. Nah makanya kita kepengen untuk ada pusat konsultasi dan pengantin ini, meskipun di KUA sudah ada, tapi mohon maaf itu kan hanya formalitas. Bukunya ada, tapi itu hanya dalam buku yang setebal itu, hanya dalam 2-3 kali pertemuan yang hanya pertemuan 1-2 jam. Sedangkan itu kalau saya melihat itu, kalau kita coba lihat agama lain, itu 6 bulan loh baru mereka dikasihkan sertifikat boleh nikah. Itu di Katolik. Saya tetangga berapa. Nah saya juga pengen sekarang ini diberikan amanah duduk di kepengurusan MUI Pemberdayaan Perempuan. Saya udah ngajuin proposal 2 kali. Dulu saya ngajuin banyak bapak-bapak, ya Allah ini nggak perlu, tapi yang ini saya berharap dan doakan ini bisa lolos, ya, supaya nanti anak-anak kita yang kalau perlu mereka di SMA kelas 3 itu atau remaja masjid itu kita sudah kenalkan apa itu pernikahan, tanggung jawab pernikahan bagaimana, resikonya bagaimana, yang harus dipersiapkan apa saja. Nah kita buat itu. Nah kita juga libatkan nanti orang tua mereka, dan saya berharap tidak hanya formalitas. Kalau mereka memang tidak mengaku Islam, nggak bisa melakukan sholat, jangan dulu diberikan. Tapi kata tapi mungkin katanya, tapi kalau kita coba kita niatkan, kenapa enggak gitu, harusnya bisa gitu. Kalau mau jadi generasi Islam yang benar, ya mungkin seperti itu. Prihatin kan kita sekarang ini lihat anak-anak dan remaja, benar
punya anak 2 ada masalah dikit cerai gitu. Nah itu barangkali yang ingin program yang kita rintis ya, udah buat ya Pak. Nah tinggal sekarang memperjuangkannya nih, bisa apa enggak gitu. Amin, mudah-mudahan bisa tembus ya Bunda, sehingga program ini bisa sampai ke kecamatan-kecamatan ya Bunda. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa berperan penting juga menekan angka perceraian nih Bun di Kota Bekasi. Betul, tinggi sekali angka perceraian itu. Iya betul, apalagi katanya di pandemi ini tambah tinggi ya Bun. Betul, alasannya nggak masuk akal kadang-kadang, tapi ya itulah mereka. Ini juga peran orang tua juga sebetulnya besar di sini ya, untuk bisa membimbing gitu. Namun barangkali juga ini ada buat kita juga berjihad di sini untuk generasi ke depan. Iya betul Bunda. Ya, mudah-mudahan Bismillah ya Bun. Ya baiklah, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bunda Erma yang Masya Allah luar biasa pengalaman beliau ya. Juga tadi beliau sharing tentang pengelolaan yatim ya, pengelolaan lembaga yatim, pengelolaan panti asuhan, yang semoga ini bisa jadi insight buat kita bagaimana menyalurkan sedekah kepada yatim dengan benar dan bagaimana memperlakukan yatim yang patut. Terima kasih teman-teman telah menyimak podcast ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih juga Bunda Erma sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.